Muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ugi jamaah sedaya, Bapak Ibu, Mas-mas, adik-adik ingkang mugi tansah dipun dadosaken Allah Subhanahu wa taala kaulanipun ingkang mulya, kaulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kathah rezeki saha barokahipun. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kula panjenengan sedaya sami syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing wekdal Ahad enjang menika dipun paringi kesempatan napa bil khusus saged melek Bapak Ibu sedaya. Wau dalu kula panjenengan sedaya tilem alhamdulillah nggih sekeca lan saged melek melih. Niku nikmat sing agung sanget. Niki ampun ngantos kesupen. Mila nek teng kitab-kitab zikir lan doa niku salah setunggalipun saat-saat penting niku ketika kula panjenengan sedaya badhe tilem, ketika mau tidur. Persiapane niku kathah. Nggih wudu, terasipun nggih membersihkan diri, nggih terasipun ndonga riyin. Bahkan niku nek misal kula panjenengan sedaya waos nek badhe tilem niku langkung panjang tinimbang wiridan ba'da salat fardu Bapak Ibu sedaya. Artosipun napa niki ben kula panjenengan sedaya kangge pengingat nyiapaken mati niku perlu keperluan kata. Dene turu tilem niku kan saudaranya kematian. Lan alhamdulillah nggih saged melek melih. Nah, berarti niku napa kula panjenengan sedaya angsal nikmat ingkang sangat kathahipun. Kaping kalipun monggo kita sedaya sami ngathah-ngathahaken sholawat dumateng junjungan kita, uswah lan qudwah kita sedaya inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilih kula panjenengan sedaya alhamdulillah saged nglampahi sunnah-sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nggih termasuk nikmat ingkang sangat kathahipun. Lan insyaallah samangke niki mboten dangu melih badhe dumugi wulan Ramadan. Nah, kagem kula persiapan teng wulan Ramadan niku pangapunten sangat sakjatosipun siap-siape niku harusi sampun kit wingi. Nggih kit wulan Rajab niku sampun siap-siap ngadepi sak mangke niku Ramadan badhe kepripun. Nanging nek siape kula panjenengan sedaya kok nembe sakniki nggih sakniku dipol-polaken anggenipun siap ben sak mangke nek dumugi wulan Ramadan niku sampun dumugi keadaan ingkang maksimal, mboten istilahé kados dene ngaget. Nah, ciri-cirine nek ngaget niku gampang. Nek pas malam kedua, malam pertama, malam kedua, malam ketiga niku sing salat tarawih nggih kebak, sing sami tadarus nggih rame, sing nderek zaburan nggih akeh. Tapi nek sampun seminggu langkung biasanya niki soft-soft tambah maju, sing tadarus nggih sampun berkurang. Nek pas zaburan nggih pacitane akeh tapi sing mangan kurang. Nah, niku berarti pun mulai kirang. Nah, mila saking arah menika nek kados ngaten niku ngaget. Lah nek seniki kula panjenengan sedaya mumpung tesih wonten wekdal monggo persiapan niku sami dipun tingkataken. Bapak Ibu sedaya ingkang mugi tansah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nek teng Islam nek babagan kula panjenengan sedaya sedinten sedalu niku kan niku dibagi 3. Niku wonten perkawis kaitanipun kalih keimanan kula panjenengan sedaya. Nggih iman dumateng Gusti Allah, nggih iman dumateng para malaikat, iman dumateng perkawis gaib, iman dumateng para nabi lan rasul lan sanes-sanesipun sak mangke niku mlebet babagan akidah utawi ngaqaid.
Kaping kalihipun niku babagan kula panjenengan sedaya aktivitas sehari-hari. Wonten ingkang ibadah, wonten ingkang muamalah. Lah mungkin niku mlebetipun babagan syariat. Nah, mungkin dipun pelajari wonten ngilmu fikih. Nah, terasipun nggih wonten melih supados sedaya menika sami sampurna. Nah, mungkin niku kalebet perkawis akhlak. Sering dipun wastani babagan ihsan. Pripun kula panjenengan sedaya ngenal Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngibadah dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, kaya-kaya kula panjenengan sedaya sumerep mirsani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek sampun kados ngaten berarti kula panjenengan sedaya niku mlebet makom ingkang agung, ingkang tinggi. Wajibun wastani makom ihsan, tiyangipun namine muhsin. Nah, Bapak Ibu sedaya ingkang mugi tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kula panjenengan sedaya nek badhe sinau babagan ihsan, biasane niku ngilmune dipun sebut tasawuf utawi tazkiyatun nafas. Nah, niku mboten saged mlumpat-mlumpat nembe sinau kok langsung tasawuf, nembe sinau niku kok langsung tazkiyatun nafas. Padahal pangapunten sangat kadang-kadang akidahipun kali fikihipun niku dereng patek beres. Akhiripun sing disampaikan terkait karomatul auliya, karomahnya para nabi. Misalnya karena beliau rajin menjalankan sholat malam, kemudian diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya rizki yang berlimpah, misalnya bisa miber, bisa terbang, ataupun juga berjalan di atas air. Nah, nek kula panjenengan sedaya nek ngaji langsung kados ngaten niku obsesi, khayalan kula panjenengan jadi berlebihan. Sing penting rajin wirid, sing penting rajin zikir, mengkokan entuk karomah. Lah niki sing keliru. Mila biasanipun nek teng napa pondok, teng madrasah niku nek ngaji tazkiyatun nafas, ngaji tasawuf niku nek napa nek akidah lan fikih sampun tuntas, minimal niku nggih tetep jalan, tapi porsi akidah dan fikih niku lebih banyak. Bapak Ibu sedaya ingkang mugi tansah dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggih niki amargi ugi badhe nglampahi Ramadan, lah niki sekalian kalih kali bahas babagan perkawis ingkang mungkin wonten kaitanipun. Napa niku nggih menika terkait seputar warok. Warok menika napa Bapak Ibu sedaya ingkang mugi tansah dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala, gampilipun niku warok ngati-ati. Gampilipun ngati-ati. Ngati-ati napa? Ngati-ati dumateng perkawis-perkawis agama. Kados dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngendikaaken al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma al mustabihatun. Nek perkawis-perkawis sing halal niku jelas, wonten sing wajib, wonten sing sunnah, wonten sing mubah. Niku perkawis-perkawis ingkang halal. Nggih. Terus perkawis-perkawis sing haram, al haramu nggih bayyin, jelas. Nggih. Teksnya ada, dalilnya ada. Dari para ulama juga yang halal mengatakan halal, yang wajib mengatakan wajib, yang sunnah mengatakan sunnah. Itu jelas sangat. Nah, sing haram nggih jelas. Dene antara antawisipun halal lan haram niku wonten perkara ingkang samar, al mustabihatun. Ya menika perkawis-perkawis ingkang syubhat, mboten dipun mangertosi halal napa haramipun.
Kaya-kaya niki halal. Tapi kaya yo haram sih. Kaya-kaya haram. Tapi kaya-kaya tesih oleh. Ada celah di situ Bapak Ibu sedaya. Lah itulah yang kalau kita bisa menjauhi perkara-perkara yang syubhat, lah niku ingkang dipun wastani al-wara utawi wara. Kadang-kadang nek napa kiai teng Jawa niku nyebuti niku sifat wirangi. Nggih, sifat wirangi. Sanes wirang nggih, wirangi utawi wirai kadang-kadang niku. Nah, Bapak Ibu sedaya ingkang mugi tansah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kula panjenengan sedaya dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala, dipun contohaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados napa? Supados sami nggadahi sifat wara. Nah, saderengipun kula panjenengan sedaya sami mangertos sifat wara, lah kala panjenengan sedaya nggih sampun sami ngertos nek sinten mawon niku sing boten ngati-ati ceroboh gegabah biasanipun pripun Bu? Biasanipun niku cilaka. Biasanipun menderita kerugian. Nggih. Karena tergesa-gesa ingin mendapatkan pekerjaan, karir lancar dan sebagainya, akhirnya apa? Rela menyuap. Rela menyuap. Enggak keteng namanya uang syukuran, uang pelicin dan sebagainya. Karena apa? Hilangnya sifat wara. Terasa wonten sing kepengin cepet terkenal, wonten sing kepengin cepet sugih, akhirnya pun apa? Derek aliran setan, ngingu tuyul, ngingu pesugihan dan sebagainya. Lah niku nggih terus terang mawon temtunipun boten leres. Senajan sebagian kan nanti kalau sudah jadi saya bisa bertobat. Nanti kan kalau sudah jadi saya bisa memperbaiki dari dalam, dan alibi-alibi yang seperti itu ini yang kemudian bisa membuat hancur. Termasuk Bapak Ibu sedaya ingkang mugi tansah dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lan niki nek sing generasi sepuh ingkang remen wayang kadosipun ngertos. Wonten ingkang ngertos wayang Burisrawa Pak nggih. Burisrawa sinten Pak niku tokoh Burisrawa? Burisrawa niku nek teng pewayangan Jawa niku kan Raja Mandaraka. Gede dhuwur mulya. Apalagi jadi raja mesti niku kathah sing seneng. Kepengin harta benda yang banyak, gampang dapat. Ingin wanita yang menjadi pujaan hatinya, mungkin juga. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sedaya ingkang mugi tansah dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala, amargi Burisrawa niku mboten ngati-ati. Pas liwat di depannya napa? Dewi Sembadra ingkang wekdal menika tesih putrinipun Prabu Kresna. Lah pas melihat Sembadra, pas Sembadra niku kan piyambakipun nggih lembut, nggih santun, nggih grapya. Pas guyu. Lah Burisrawa menyangka bahwa Sembadra niku juga menyukainya. Maka akhirnya pun gandrung. Tetapi apa yang terjadi, tidak lama setelah itu ternyata Sembadra dinikahkan dengan Arjuna, dengan Harjuna. Akhiripun napa Burisrawa niku mengalami apa yang disebut sebagai nek bahasa kita nggih sakit jiwa karena cinta. Mila niku wonten lagu lawas niku Burisrawa loro jiwa. Amargi napa? Mencintai istri orang lain. Mila sing nom-nom niki khususipun nggih nek remen kali lawan jenis niku golek sing legan nggih. Jangan kemudian istri orang lain atau suami orang lain itu kemudian
dicinta, dirayu dan sebagainya. Ini terjadi apa? Karena kehilangan sifat wara. Nek kok napa kosok wangsulipun sifat wara niku biasanipun dipun wastani tomak atau tamak. Nek teng bahasa Indonesia tamak niku identik dengan serakah. Nah, kalau tomak, kalau dalam bahasa agama niku ambisi terhadap dunia yang berlebihan. Nggih. Ibaratipun nek kula panjenengan sedaya niku mangan nanging ora wareg-wareg. Niku tomak. Nggih. Mila niku dipun sindir dening Allah Subhanahu wa taala teng surat pendek ingkang kula panjenengan sedaya niku sami ngenal. Alhaakumut takatsur. Kula panjenengan sedaya napa nek kenging sifat toma niku sampai berlebih-lebihan, bermegah-megahan dalam urusan dunia. Nggih. Niku toma. Mila Bapak Ibu sekalian ingkang mugi tansah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, nek tiyang kok nganti ilang sifat waraipun jatuh ke dalam sifat tamak pun niku hancur semua nggih dunianya nggih akhiratipun. Akhirnya napa mboten sami kecanda. Contonipun kados sinten? Kados tiyang sugih, pinter, bagus, dia mantan santrinya Nabi Musa. Tapi akhirnya pun amargi toma niku katut Fir'aun. Sinten Bu ngertas Bu? Sinten Pak? Qarun nggih leres sanget. Qarun niku nek teng surat Al-Qasas niku dipun ngendikaken Allah Subhanahu wa taala, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sak temene Qarun niku sak tuhune kaumipun Nabi Musa wa bagha alaihim, nanging Qarun niku melampaui batas. Zalim terhadap kekayaannya, zalim terhadap ngilmunya. Nah, wonten sebagian ingkang ngisaken bilih Qarun niku termasuk santrine Nabi Musa sing telaten, sing sangat luar biasa. Nanging piyambakipun pangapunten sangat tergolong tiyang ingkang fakir. Tergolong tiyang ingkang fakir. Lah akhiripun niku ngadep sowan dumateng Nabi Musa supados napa? Supados dipun dongaaken. Supados dipun dongaaken. Lah terusipun akhiripun Qarun niku dados tukang emas, membikin perhiasan, termasuk nggih berjual beli. Akhiripun tambah hari tambah kaya sehingga bisa menandingi satu kabilah. Tambah hari akhiripun ternyata nopo kekayaannya sangat luar biasa sampai terdengar oleh negara. Kalau negara Mesir waktu itu diperintah oleh Firaun, nggih, mungkin masa Ramses nggih. Bapak Ibu sedaya ingkang mugi tansah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah akhiripun napa? Qarun itu diberikan selain memang bisnisnya luar biasa, diberikan juga akses menuju segala kemudahan dan fasilitas dari kerajaan. Akhirnya apa Bapak Ibu sedaya? Akhirnya ngajine tambah jarang dan akhirnya tidak ngaji sama sekali. Mboten gelem ngaji, lali anggenipun ngibadah. Bahkan ketika ditanya, wahai Qarun, mengapa engkau bisa sampai sekaya itu, bisa sampai sebesar itu? Jawabnya apa? Ini dari hasil usahaku sendiri. Mila Bapak Ibu sedaya ingkang mugi tansah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, nek menawi kula panjenengan sedaya dipun paringi dalan bisnisnya lancar, usahane sae, karirnya juga cepat sekali meroket, ilmunya juga cepat banyak, mungkin karena jenius dan sebagainya niku dirim.
Agar apa? Agar kula panjenengan sedaya niku sami sadar semua itu adalah biiznillah, atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mengetahui akhir hayat Qarun bagaimana ketika di puncak popularitasnya, ketika di puncak viralnya, ketika di puncak kekayaannya, ketika di puncak bisnisnya, tetapi akibat kedurhakaannya kepada Allah, kedurhakaannya kepada Nabi Musa alaihissalam, akhirnya pun apa? Ditenggelamkan ke dalam bumi. Mila nek kula panjenengan sedaya menemukan harta yang terpendam sering disebut sebagai harta karun. Bahkan pangapunten sangat niku wonten aliran yang sesat niku mereka memiliki cara ritual untuk memanggil kekayaan. Salah satu wiridnya napa? Ya Qarun, ya Qarun. Ada yang seperti itu, nggih. Termasuk pangapunten sangat ada napa? Ritual tertentu di napa yang dikenal sebagai tempat pesugihan nggih. Yang konon ada keratonnya di Jawa Timur, Gunung Kemukus atau Gunung Kawi niku. Salah satu ritualnya ada yang menggunakan itu. Nek sing pangapunten, kalau yang biasa-biasa itu cuma di pinggir-pinggiran. Tapi kalau mereka yang artis-artis terkenal, pejabat-pejabat terkenal, itu di keratonnya. Dan salah satu wirid yang diberikan itu ya Qarun, ya Qarun. Niku sampun mlebet perkawis syirik akidah. Sampai ingin mendapatkan kekayaan caranya tidak benar. Bahkan wirid yang diucapkan kalau biasanya menggunakan kata ya nida niku kan untuk menyeru sinten Bu? Menyeru Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nek pengen rezeki berarti memakai asma Allah, bahwa Allah yang maha memberi rezeki. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ingin mendapatkan pengetahuan menggunakan asmaul husnanya Allah yang biasanya terkait dengan ilmunya Allah. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Ingin mendapatkan anak, cucu dan keturunan biasanya menggunakan asmaul husna Allah. Ya Waris. Sehingga wiridnya ya Waris, ya Waris, ya Waris. Mboten Mas Waris nggih, tapi ya Waris yang artinya Allah Subhanahu wa taala maha mewarisi. Maksudnya apa? Setelah kula panjenengan sedaya pas kiamat niku hancur semua, yang tersisa yang ada tinggal Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang memiliki sesuatu pun apapun dunia yang tersisa itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala hancur, yang tersisa kan tinggal beberapa makhluk, yakni arsy, kemudian surga dan neraka, kemudian apalagi yakni malaikat yang memikul arsy. Cuma itu. Kalau yang lainnya musnah semua. Lah tinggal makhluk-makhluk yang tersisa tersebut, siapa yang memiliki, siapa yang mewarisi? Ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sedaya ingkang mugi tansah dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mila nek teng tasawuf mungkin niku ada sisi positif atau kutub positif niku wara kula panjenengan sedaya niku supados sami ngati-ati, dan negatifnya adalah sifat tamak, yang berarti adalah ambisi yang berlebihan terhadap dunia, seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Bapak Ibu sedaya ingkang mugi tansah dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Al-Ghazali niku nerangaken takrifipun wara kanthi napa langkung gampil nggih. Napa niku? Al-wara'u tarku ma yukhafu ayyadurra fil akhirah. Warok menika ninggalaken sedaya perkawis ingkang dipun kuwatiraken saged mbahayani akhirat kula panjenengan sedaya.
Dados warok menika ninggalaken sedaya perkawis ingkang bahayani utawi ingkang mbeta kerugian dumateng perkawis-perkawis akhirat. Mila nek kula panjenengan sedaya niku sami ningali Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 117 kali Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. He wong-wong kang padha duweni iman, padha mangan rezekine Gusti Allah Subhanahu wa taala saka perkara-perkara min thayyibat niku perkara-perkara sing apik. Lah kula panjenengan sedaya niki pangapunten sanget kadang niku mboten krasa mangan lan ngombe niku kan saben dinten Bu nggih. Makan dan minum itu tiap hari kita lakukan, tiap hari rutin, pagi, sore, bahkan juga mungkin ada yang siang juga ikut makan, bahkan ada yang menambah karena rutinnya, karena saking terbiasanya sampai lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menganggap itu hal yang biasa sampai lupa, akhirnya makan dan minum perkara biasa, mung perkara donya wis apa-apa dipangan ora apa-apa, enggak peduli halal dan haramnya. Kalau orang biasa semua yang haram dijauhi, semua yang halal diambil. Tapi kalau orang yang memiliki sifat warok, seandainya pun itu halal masih diperiksa lagi Bapak Ibu sedaya. Dari mana dapatnya? Kalau mengolah makanan kuliner, belanjanya di mana? Bumbunya apa saja? Mau pakai micin, oh jangan-jangan ada campurannya babi misalnya, atau enzim yang tidak dihalalkan. Mau misalnya nopo jajan apa, termasuk anak-anak kita kan suka yang namanya ciki, suka yang namanya jajanan modern itu kan bumbunya yang luar biasa, bumbu taburan. Maka orang-orang yang memiliki sifat warok akan dibaca komposisinya apa, kandungannya apa, kandungan gizinya bagaimana, apakah ada zat yang membahayakan ataukah tidak, dan seterusnya. Karena apa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita makan dan juga yang kita minum itu akan membawa efek bukan cuma untuk tubuh kita, tetapi juga efek untuk apa? Untuk jiwa dan ruh kita. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mereka yang terbiasa makan dan minum dari perkara-perkara yang haram, baik cara mendapatkannya ataupun juga zat makanan itu sendiri, pangapunten sangat itu sulit untuk mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah. Nek salat nggih angel khusyukipun, nek pas wirid zikir nggih juga sulit untuk fokus merasakan nikmatnya berzikir. Misalnya lagi berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru paling 10 kali sudah rasane suwi. Baru membaca Al-Qur'an 2 ayat 3 ayat pingin segera bangkit. Salat misalipun sing disenengi nggih namung 3 kul ketika imam Bismillahirrahmanirrahim wadduha, biasanya surat An-Nas iki kok wadduha, apa meneh sabbihisma rabbikal a'la, aduh tambah suwe. Apalagi kalau Yasin, waduh biasanya kados ngaten. Nah mila ini bisa jadi berawal napa dari makanan ataupun minuman yang tidak kita jaga. Bisa jadi mungkin kita mendapatkan harta untuk membelinya ya dari hal yang halal, tetapi kemudian bisa jadi karena ada campuran kezaliman di situ. Kadang yang kita berikan untuk kita, anak istri kita adalah yang terbaik, tetapi terkadang juga
mungkin ada campurannya di situ. Ini yang sangat berbahaya sekali. Mila dari dahulu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar kisah ulama-ulama klasik niku nggih, lare-lare nek badhe nyantri niku tidak langsung diajari ilmu. Tapi napa niku ken ngenger rumiyin, mbuh ngrewangi nang sawah, mbuh ngrewangi ngarit, mbuh ngrewangi dodolan napa teng warungipun napa Pak Kiainya dan sebagainya. Ini apa? Untuk membersihkan sisa untuk membersihkan sisa-sisa darah ataupun daging ataupun otot yang berada di tubuh si calon santri tersebut sebelum belajar. Sebelum belajar. Makanya biasanya dalam bulan-bulan pertama, bahkan kadang sampai ada 3 bulan pertama, cuma disuruh ke sawah ngrewangi, ke ladang ngrewangi, mbuh macul, ngarit dan sebagainya. Baru setelah beberapa waktu itu kemudian diajarkan ilmunya. Ini berarti apa? Memang dari awal kalau kemudian kita ingin bersungguh-sungguh untuk benar-benar belajar, untuk benar-benar menuntut ilmu, untuk benar-benar bersih, dimulai dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita berikan kepada anak-anak dan juga istri-istri kita. Nah, kalau orang biasa gampang mengko iso istighfar, dosane kan dipangapurni Gusti Allah. Nah, kalau kita seperti itu. Tapi kalau para ulama yang memang makomnya sudah tinggi, itu sangat luar biasa sekali memperhatikan apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang dinafkahkan untuk anak dan istri-istri kita. Terasipun Bapak Ibu sedaya ingkang mugi tansah dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkat wara ingkang paling dhuwur salah setunggalipun niku dipun contohaken dening salah setunggalipun Nabiullah ingkang piyambakipun niku luar biasa. Bapakipun nggih nabi, simbahipun nggih nabi. Piyambakipun termasuk orang yang tertampan di dunia yang juga dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Sinten, Bu? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam niku pas napa pas saderengipun dados nabi nggih niku dados budakipun amir teng Mesir. Nah, niku napa niku pas wonten masalah dilallah niku gadah majikane nggih ayu, nggih seneng kali Nabi Yusuf. Mila pas yang majikan laki-laki itu sedang keluar ada urusan, lah yang majikan wanita niku ngerayu kalian Nabi Yusuf sudah di dalam kamar yang wangi, sudah pakaiannya luar biasa memikat, tapi napa Nabi Yusuf alaihissalam tidak terpikat. Maka setelah itu terjadi kemudian ada yang mengancam. Maka kemudian apa yang terjadi? Nabi Yusuf ndonga dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23. Ma'adzallah innahu rabbi ahsanu maswai. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat baik. Akhirnya pun supaya tidak termakan godaan dan rayuan, Nabi Yusuf lebih memilih di penjara daripada mengikuti rayuan majikannya. Wong sing jenenge dirayu, difasilitasi niku enak napa enak, Bu? Enak nggih. Tapi apa karena sifat waroknya Nabi Yusuf alaihissalam menolak hal tersebut. Berbeda dengan berita yang sekarang banyak terjadi, Masya Allah, agar ingin cepat meroket karirnya,
agar ingin bisnisnya mulus dan sebagainya, kehilangan sifat waroknya, maka sudah menyediakan biasanya entah yang dinamakan upeti, entah yang dinamakan suap, bahkan sampai kemudian ada pegawai yang sampai ngamar berdua agar apa? Agar diberikan akses lebih mudah, rela meninggalkan anak dan istrinya yang sah untuk apa? Untuk mendapatkan itu. Nauzubillah min dzalik. Dan ini rata terjadi di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Lantas apakah menjadi aparat, apakah menjadi ASN, apakah menjadi P3K itu tercela? Tidak Bapak Ibu sekalian. Kita semua juga tahu bahwa salah satu raja ilmu tasawuf yang terkenal adalah Imam Al-Ghazali. Panjenenganipun niku juga ya alim, ya ahli fikih, ya kaya luar biasa. Beliau termasuk rektor universitas di zamannya, yakni rektor Universitas Nizamiyah. Berarti apa? Imam Al-Ghazali ya termasuk, kalau bahasa kita sekarang ya pegawai negeri. Nggih, rektor kan pegawai negeri. Nggih. Madrasah Nizamiyah niku termasuk yang memang dirumat oleh penduduk bahasa kita ya rakyat Mesir. Nah, Bapak Ibu sedaya ingkang mugi tansah dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggih tinggal kula panjenengan sedaya badhe niru sinten? Apakah mau niru Imam Al-Ghazali ataukah kemudian niru yang lainnya? Bahkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ulama yang terkenal niku beliau termasuk yang pendiri imam mazhab, bahkan yang mazhabnya tertua, yang sampai-sampai Imam Malik sendiri mengatakan ketika Imam Syafi'i itu sudah selesai berguru sama beliau. Nah, jadi ketika sudah selesai berguru itu Imam Syafi'i itu pamit kepada Imam Malik, ya Imam, saya setelah ini bagaimana? Nah, kemudian Imam Malik itu bilang kepada Imam Asy-Syafi'i, ya Syafi'i, kalau ilmuku itu sudah habis, kamu cari temanku yang itu alim dengan aku, bahkan sebenarnya lebih alim, itu berada di Kufah, yakni Imam Abu Hanifah atau disebut sebagai Nu'man bin Tsabit. Nah, nama aslinya memang Nu'man. Nah, tapi karena dia sudah meninggal, coba kamu cari muridnya. Sinten? Ya menika Imam Hasan As-Syaibani. Nah, berarti apa? Niku Imam Abu Hanifah yang kealimannya luar biasa, keilmuannya diakui oleh Imam Malik. Ternyata napa Bapak Ibu sekalian, karena saking waroknya itu kalau diberi hadiah dari raja, gubernur ataupun pejabat waktu itu, beliau itu menolak Bapak Ibu sedaya. Beliau sampai menolak. Alasannya apa? Karena dikhawatirkan akan mengurangi kenikmatan yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tapi nggih memang Abu Hanifah itu orang kaya. Usahanya itu memang pedagang kain, bahasa kita nggih tekstil. Kadosipun nek bos tekstil rata-rata nggih panten sugih kabeh nggih. Nggih tidak ada yang miskin. Makanya Abu Hanifah sampai seperti itu. Bahkan konon seperti Abu Hanifah, seperti Imam Malik itu kadang-kadang itu memiliki pakaian yang raja saja itu tidak sanggup membelinya. Raja saja tidak sanggup membelinya. Maka sampai-sampai di majelisnya Imam Malik, di majelisnya Imam Abu Hanifah, karpet yang dipakai, yang diduduki oleh murid-muridnya itu kalau diinjak niku kemiren mata kaki itu sampai tenggelam karena saking empuknya Bapak Ibu sedaya. Nah, kalau di sini kan misal pun katakanlah pas perayaan di Hollywood nggih, pemberian penghargaan untuk artis ataupun di kepresidenan, empuknya nggak sampai seperti itu saya rasa. Soalnya apa? Nah, sepatunya juga masih
kelihatan, health-nya masih kelihatan. Beda dengan pas masa dulu Imam Malik ataupun Imam Abu Hanifah. Nah, Bapak Ibu sedaya ingkang mugi tansah dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata waktu berlalu begitu cepat nggih. Nah, berarti napa kula panjenengan sedaya salah setunggalipun nek teng tasawuf supados ngatrah-ngatrahaken anggenipun gadahi sifat wara lan ngedohi sak tebih-tebihipun sifat toma. Lah nek wara niku ngati-ati, dene nek sifat toma niku ambisi, rakus, serakah dumateng perkawis donya. Nah, niku nggih dipun ingataken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nek niki jelas sahih muttafaqun alaih nggih. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha salisan. Saumpamane anak putu Adam ikut duweni wadian dua lembah. Wad atau sering disebut sebagai oase niku kan satu dataran yang luas, biasanya kalau di tengah gurun pasir. Lah niku nek pas hari-hari biasa niku nggih kelihatan cekungan yang sangat luas nggih. Tapi kalau pas biasanya datang hujan maka itu menampung air hujan, niku namanya wad. Nah, kalau dua berarti wadian. Nah, seandainya anak cucu Nabi Adam itu mempunyai dua lembah min dzabin dari emas, semuanya full diisi emas, niku tidak akan pernah puas Bapak Ibu sedaya sampai apa memiliki lembah emas yang ketiga. Gini ku pancen sifatnya menungso kados ngaten. Pangapunten sangat yang sudah memiliki TikTok, yang sudah memiliki IG dan sebagainya, kan biasanya yang dilakukan apa? Upgrade follower. Yang tadinya 1000 pengen 2000, yang 2000 pengen sampai 5000, 5000 pengen sampai 10.000, sampai 100.000, sampai berjuta-juta, dan itu terus menerus. Dan itu tidak akan pernah puas. Okay. Termasuk Bapak Ibu sedaya yang misalnya memiliki tamak terhadap kekuasaan juga begitu. Yang tadinya hanya sebatas mungkin di tingkat desa, pengen meluas di tingkat daerah. Tadinya di tingkat daerah pengen di tingkat wilayah, yang di tingkat wilayah pengen kemudian di tingkat nasional. Dan bahkan kalau misalnya kita diberi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, umur panjang, bisa naik ke langit menguasai malaikat, mungkin juga ada orang yang ambisinya seperti itu. Contohnya sinten? Fir'aun. Sampai-sampai saking ambisinya sampai berani memproklamasikan diri ana rabbukumul a'la. Saking kurang ajare niku. Mila sak mangke niku Firaun teng akhirat ya masuk orang musyrik, ya masuk orang sombong, ya masuk orang kafir, ya masuk juga orang yang tamak, karena sifat niku sing naudzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu sedaya ingkang mugi tansah dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kangge penutup, berarti napa nek kula panjenengan sedaya simpulaken saking perkawis menika, dene nek sifat wara senajan kula panjenengan sedaya niku nggadahi sedaya donya, ya harta, ya jabatan, ya kekuasaan, ya ilmu dan sebagainya, tapi ati kula panjenengan sedaya tetap mikiraken akhirat. Dunia di tangan, akhirat di hati. Tapi nek kula panjenengan sedaya kok sampai terkena sifat tamak, itu yang terjadi sebaliknya. Dunia ada di hati, akhirat terpinggirkan. Lah nek sampun kados ngaten berarti naudzubillah min dzalik, kula panjenengan sedaya angel slamete. Padahal kula panjenengan sedaya samangke ingkang dipun padasi napa Bu? Lah niku teng surat Asy-Syu'ara ayat 8889.
Yaumu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak membawa manfaat kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, yakni dengan hati yang selamat. Dan salah satu definisi hati yang selamat adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat wara dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat toma. Dan ini juga yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau waktu yang paling dekat, bahwa Ramadan tersebut juga untuk melatih sifat warok kita dan menjauhkan dari sifat tamak. Contohnya apa? Sifat wara, yakni kita sudah bersusah payah menahan lapar dan dahaga, maka ketika berbuka monggo sederhana saja, tidak usah diada-adakan. Karena berbuka yang penting apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mengadakan ini itu dengan tujuannya apa? Dengan tujuannya karena menganggap sebagai sesuatu yang spesial. Kalau sudah seperti itu, maka berarti kita sudah dimasuki sebagian dari sifat tama. Wallahu a'lam bishawab. Monggo mbok menawi wonten perkawis ingkang perlu kita diskusiaken. Jadi dipandu napa langsung mawon? Monggo kalau ada pertanyaan. Cakap. Aja bangga nggih. Waalaikumsalam. Oke, niku mungkin pancen terkait kali tiga golongan manusia nggih. Niku ketika diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, sama juga ketika diutus seorang rasul kepada sekumpulan umat, maka memang nanti ada orang yang zalimul linafsi, maksudnya mengingkari terhadap dirinya sendiri. Yang dimaksudkan sebenarnya itu adalah menolak kebenaran, atau juga bisa dibahasakan mengambil sebagian tetapi mengingkari yang lainnya. Kemudian ada yang kedua, selain zalimul linafsi, itu ada yang pertengahan, biasanya disebut sebagai muktasid. Ya, dia menerima tapi itu karena ikut-ikutan, bukan karena berdasarkan ilmu. Lah terus nanti ada yang disebut sebagai sabiqum bil khairat. Kalau mendengar kebaikan langsung sami'na wa ata'na. Nggih, kalau yang terkait dengan kitab tersebut, nggih, kalau yang saya tahu itu dia tahu bahwa kitab itu memang dari Nabi, kitab itu dari Rasul, tetapi dia enggan menerima, Pak. Jadi maka dikatakan sebagai zalimul linafsi. Dia tahu kebenarannya tapi kemudian menolak. Nek kados napa di zaman sekarang ini nggih pangapunten sangat. Kalau Al-Qur'an mengatakan itu wajib, tapi dia mengatakan enggak, ini hukum negara lebih utama daripada Al-Qur'an, hukum positif lebih utama daripada Al-Qur'an. Apakah itu ada dari kalangan umat Islam? Nggih wonten sing kados niku. Dia lebih suka dengan cara pandang, manhaj dan filosof barat daripada kemudian dari Islam itu sendiri. Ibaratipun pangapunten sangat, kalau orang yang sampai pada tingkatan zalimul linafsi itu lebih memilih pandangan orang-orang umum daripada pandangan Al-Quran dan As-Sunnah.
Ya, baik dari cara bermuamalah, cara beribadah, cara hidup dan sebagainya. Niku yang zalimul linafsi sing ngertos pula Pak. Terus kalau sudah pada tingkatan zalimul linafsi niku sudah alarm berbahaya, sudah beragama, kalaupun dia muslim sudah seperti diambang kehancuran, diambang syirik, bisa jadi diambang kekafiran, bisa jadi seperti orang yang berada di bibir jurang. Niku kalau sudah zalimul linafsi. Kalau muktasid pertengahan niki masih mending, tapi tentu yang terbaik nanti adalah yang sabiqun bil khairat, atau kalau di surat Al-Waqiah itu disebutkan ada ashabul yamin, golongan kanan, golongan yang bagus, ada ashabus shimal, ada lagi nanti yang as-sabiqun yang memang sudah bersegera sekali. Ada apa-apa yang paling utama, yang paling cekat-cekat. Misal Masjid Marjanur Ramadan perlu nopo bangku untuk TPA misalnya, wah saya Masjid Ramadan pengen memperbaiki entah itu karpet, entah itu sound system, tata lampu dan sebagainya, udah pokoknya saya mengadain pengajian, konsumsinya udah saya, misalnya begitu. Nah, tentunya kita menginginkan yang terbaik, itu yang sabiqun bil khairat. Kalaupun tidak ya yang muktasid masih mending, tapi usahakan jangan sampai yang zalimul linafsi. Nah, kalau terkait yang diberi kitab itu biasanya terkait orang-orang terdahulu Pak, entah itu dari kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Yunus dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ampun mboten enten nggih pertanyaan